Halo semuanya teman-temanku Leo, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya ini. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua dalam kondisi yang terbaik ya, tidak kekurangan suatu hal apapun. Tetap bersemangat dan berbahagia di dalam situasi dan kondisi yang kalian jalani. Tetap bersyukur ya dengan apa yang masih kalian miliki. Oke teman-teman Leo, ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Kapanpun kalian mau tonton silahkan, energinya masih bisa resonate untuk kalian semuanya yang menonton video ini kapanpun ya itu. Oke teman-teman, ini adalah tema yang akan Kak Tere bawakan pada kesempatan ini. Bagaimana kabar orang masa lalu kalian yang masih kalian tunggu, yang masih kalian nanti, dan yang masih kalian rindukan. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading yang sifat energinya sangat netral dan universal. Oleh sebab itu Kak Tere sarankan untuk kalian menonton readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kebijaksanaan dan juga kesadaran yang baik. Ambillah sisi yang positif, buang sisi yang negatifnya. Oke? Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere Wijaya, silahkan menghubungi di nomor WA yang sudah tersedia di story YouTube channel ini, atau kalian bisa membeli kartu tarot Lenormand dan Oracle dengan chat di nomor yang sama. Matur suwun sangat, terima kasih banyak. Oke, langsung aja masuk dalam readingan. Oke, bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Leo? Bagaimana kabar? Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Leo? Leo, sepertinya kamu terkoneksi atau terhubung dengan seseorang yang sangat introvert ya, tertutup. Bagaimana kabar orang masa lalu zodiak Leo yang masih belum bisa dilupakan? Oke, ada 10 kartu teman-teman, tambah 1 kartu bonus untuk readingan. 11 sih, ada 1 ini. Oke, teman-teman Leo, sebentar ada kartu yang terbuka. Oke, Kak Tere sapa lagi aja untuk klarifikasi. Sebentar. Oke, teman-temanku Leo, di sini Kak Tere akan mulai terlebih dahulu dari kartu yang ada di tengah sebagai energi utama atau energi dasar dalam readingan kali ini. Oke, teman-temanku siap? Oke, di energi utama dalam readingan kali ini aku lihat kabar orang masa lalu kamu atau energi orang masa lalu yang masih kamu fokuskan, rindukan gitu dan inginkan hadir kembali dalam hidupmu. Dia seperti lagi bersemangat dengan sesuatu, dengan situasi dan kondisi. Bisa juga ini berkaitan dengan seseorang ya. Seseorang yang lagi dia fokuskan di sini adalah seseorang yang berada di masa lalunya. Karena orang ini masih menoleh ke belakang walaupun saat ini fokus dia adalah masa depan ya. Masa depan yang lebih baik tentunya daripada masa lalunya di sini. Aku lihat orang ini juga berusaha dan belajar untuk move on, tapi rasanya masih proses ya, nggak bisa langsung karena orang ini seperti nggak mudah melupakan sesuatu hal yang pernah terjadi di masa lalu. Sesuatu itu masih lekat dalam pikirannya. Kalau ini berkaitan dengan seseorang atau situasi dan kondisi, dia masih sering membayangkan atau mengingat segala sesuatu kenangan yang ada di masa lalu, kenangan bersama kamu,
atau kamu di dalam benak dan hatinya yang masih sering mengganggu dia ya di dalam fokus dia dalam menjalani kehidupannya gitu. Dimana di kartu selanjutnya dia masih sering mendoakan kamu gitu ya, mengafirmasikan energi-energi baik untuk kamu, walaupun di sini kamu nggak tahu, walaupun di sini kamu nggak bisa merasakannya, karena sensitivitas tiap orang kan beda-beda. Ada yang didoakan sama seseorang itu dia bisa kerasa, ada juga yang enggak gitu ya. Dimana Kak Tere juga melihat dia adalah seseorang yang tertutup. Kalau memang dia adalah seseorang yang introvert ya. Kalau orangnya ekstrovert, saat ini dia lebih memilih untuk menutup dirinya, nggak terlalu welcome dengan orang baru, atau dia lagi nggak mood untuk having fun dengan teman-temannya, atau di sini terlihat orangnya nggak ingin lebih menyimpan segala sesuatunya, nggak mau banyak cerita dengan orang lain, termasuk itu keluarganya atau orang-orang terdekat dia. Dimana saat ini dia lagi mengejar apa yang menjadi goalsnya ya, menjadi tujuannya, karena orang ini mengharapkan kedepannya dia bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih stabil dari saat ini, karena hidupnya itu di beberapa waktu yang lalu goyang gitu ya, terutama dalam finansialnya, dalam usaha, karir, dan bisnisnya, pekerjaannya. Di sini dia ingin juga di dalam nanti kesuksesannya, kestabilan dalam kehidupannya, terutama finansial, dia juga memiliki pendamping hidup, memiliki seseorang yang bisa ada untuk dia, yang bisa selalu hadir di dalam setiap momen kehidupannya, baik itu yang bahagia maupun yang tidak bahagia. Dimana dia selalu mengafirmasikan tentang jodohnya, belahan hati dan jiwanya itu kepada Tuhan. Dia selalu mengafirmasikan itu ya, setiap malam di dalam keheningan dia, di dalam kesantuian dia gitu ya. Di sini Kak Tere melihat dan merasakan bahwa kedepannya akan semesta akan memberikan jawabnya dengan memberikan atau mempertemukan dia dengan jodoh yang terbaik, entah kamu atau orang lain. Di sini terlihat bahwa saat ini orang masa lalu kamu itu banyak sekali keinginannya, banyak sekali impian yang dia ingin capai, yang dia ingin wujudkan, yang dia ingin realisasikan. Tapi dia di sini agak bingung sih, harus lebih memprioritaskan yang mana, finansial dulu atau jodoh dulu ini gitu. Karena ketika dia telah mencapai sebuah kestabilan, maka Tuhan itu akan mempertemukan dia dengan seseorang yang dimana seseorang itu bisa jadi jodoh dia gitu di masa depan. Dimana kalau kamu tanya bagaimana perasaannya, ya dia masih sayang di sini, masih ada perasaan yang ingin gitu ya, mengharapkan kamu tuh bahagia gitu, entah bersama dia atau bersama yang lain. Energi orang yang orang masa lalu zodiak Leo yang difokuskan dalam readingan ini, energinya sangat maskulin sekali, entah ini perempuan atau laki-laki, dan energinya saat ini hanya bisa pasif gitu ya, tidak ada pergerakan yang cukup signifikan ke arah kamu sih gitu. Dimana yang dia inginkan adalah kestabilan di dalam kehidupannya, baik secara materi maupun non materi. Sekali lagi, dia ingin juga ada ketenangan dan kedamaian di dalam batin dan hidupnya, di dalam setiap langkah hidupnya. Dimana memang dia sudah melewati ya masa-masa sulit di waktu-waktu belakangan ini, entah kamu tahu ataupun enggak ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ya, dia sudah mengalami atau saat ini dia sedang proses transformasi diri. Dia lagi diuji
oleh semesta, dia lagi di dalam proses pembersihan karma juga, dan ya dia terlihat akan semakin lebih dewasa lagi saat kamu nanti bertemu dengan dia ya. Dia mungkin di masa lalu orangnya toksik sekali, mungkin ada perubahan-perubahan yang saat ini dia lakukan gitu, atau terpaksa dia lakukan gitu ya, karena semesta lagi menginginkan itu, menginginkan dia untuk berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Sebentar ya, Kak Tere shuffle terlebih dahulu. Oke. Dimana juga terlihat ada energi kebijaksanaan yang perlahan-lahan muncul di dalam diri dia ya. Nanti kalau kamu diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan orang ini, ya kamu akan lihat gitu bahwa dari ucapannya, dari cara berpikir atau memandangnya, dia akan jauh lebih wisdom gitu, lebih bijaksana, karena dia sudah melewati masa-masa yang mengubah hidupnya, mengubah cara dia berpikir, memandang sesuatu, menghargai sesuatu. Mungkin orangnya dulu sulit ya untuk menghargai orang lain gitu. Kedepannya dia bisa menghargai apapun itu, situasi, kondisi, bahkan seseorang. Dimana saat ini dia itu menginginkan adanya sebuah chemistry ya, yang selama ini mungkin tidak dia bisa dapatkan dari pasangan dia yang lain gitu. Jadi mungkin dia merasa ada chemistry yang cukup kuat dengan kamu, dan itu tidak dia temukan dengan yang lain. Dia seperti ada kerinduan gitu untuk merasakan itu kembali. Ya, dia juga adalah seseorang yang dewasa, dan kamu pun juga di sini, dimana memang kalau kalian di sini orang masa lalu ini adalah pasangan yang pernah sah dengan kalian, suami atau istri kalian, dimana dia juga kadang-kadang tuh merindukan gitu ya, sensualitis kamu atau kepuasan dari kamu dalam hal seksual, atau di sini dia lagi energinya lagi membutuhkan kehangatan dari seorang lawan jenis. Oke. Dia perlu sentuhan gitu ya. Dia perlu pelukan di sini. Oke, orangnya tuh sebenarnya nggak bisa sendiri, tapi ya saat ini dalam fase ini dia memang diwajibkan gitu ya untuk sendiri dulu, untuk ya melewati proses transformasi diri, karena proses transformasi diri nggak mungkin gitu ya dia itu menjalaninya dengan orang lain gitu. Transformasi diri ya hidup yang penuh dengan perubahan, hidup yang mengubah segala sesuatunya di sini. Jadi ya ada kerinduan seperti itu. Atau bisa juga nafsunya saat ini sedang tinggi gitu ya, dan dia ingin bisa melampiaskan itu dengan kamu gitu. Dia berandai-andai gitu loh kalau kamu masih pasangannya gitu. Dia bisa peluk kamu, dia bisa cium kamu di sini. Ada kerinduan yang berkaitan dengan sensuality ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Di kartu yang ketiga, energinya seperti apa? Ya, dia akan mengalami proses kehidupan. Akan ada banyak perubahan di dalam hidupnya. Jika saat ini dia sudah melihat perubahan itu, perubahan yang jauh lebih besar lagi akan datang gitu ya. Ini baru awalnya, belum pertengahan atau akhirnya ya, masih panjang proses transformasi diri, karena banyak hal yang harus diubah dari orang masa lalu ini. Dan terlihat bahwa kamu dan dia memiliki karma yang koneksinya tuh masih saling mengikat satu sama lain, yang masih saling tarik menarik.
tidak mudah untuk melepaskan koneksi kamu gitu di dalam kehidupan dia, atau tidak mudah melupakan orang ini di dalam hati dan pikiran kamu, selalu terbayang. Dimana yang bisa kamu lakukan ataupun dia lakukan, kalian berdua di sini hanya surrender to divine, tidak berusaha mengontrol dan bertanya kapan dia akan kembali. Ketika kamu selalu bertanya hal itu, dan ketika dia masih dalam tahap pembersihan atau transformasi diri, pembersihan karma di sini, maka energi itu akan bercampur dengan energi kamu. Kamu yang energinya sudah positif, sudah baik, sudah selaras, bisa ya tercampur dengan energi dia yang masih setengah toksik gitu. Jadi itu akan membuat kamu merasa lelah sendiri gitu ya, merasa letih, overthinking, gelisah, cemas, takut, hal-hal perasaan-perasaan yang lebih negatif di sini. Seperti yang Kak Tere katakan ya, saat ini kalau kamu tidak bisa melepaskan kontrol kamu dengan tidak bertanya dan bisa menjalani hidup kamu dengan baik, fokus pada hal-hal yang ada di hidup kamu saat ini tanpa berusaha mencemaskan atau bertanya tentang kondisi, kabar, energi dari orang masa lalu ini, ya kamu akan jauh lebih merasa tentram. Kalau enggak gitu, kamu akan terus merasa gelisah, merasa kepo terus gitu. Energi dia ketika di shuffle kartunya agak sulit keluar ya, dimana memang ada penyesalan, dimana kamu ini bisa energi kamu yang merasa ini belum selesai loh gitu, dimana kamu mungkin masih menunggu penjelasan dari orang ini tentang situasi dan kondisi yang memang sudah berlalu, tapi kamu masih ingin tahu gitu ya, dimana mungkin dia sudah mengabaikan kamu, tapi kamu masih mengharapkan dia hadir kembali ke dalam hidup kamu untuk minta maaf atau sekedar menjelaskan tentang situasi dan kondisi di masa lalu, agar kamu menemukan ketenangan, agar kamu merasa puas, agar kamu merasa tidak ada perlu lagi yang dipertanyakan. Seperti kamu berusaha keras selama ini untuk mencari sebuah jawaban yang sebetulnya jawaban itu, jika memang kamu ketahui, jika dia mau mengatakan, itu akan lebih membuat kamu sakit. Ketika apapun yang kamu tanyakan di sini yang ada di dalam pikiran kamu dan belum kamu temukan jawabannya, kamu menunggu orang ini untuk menjelaskan, untuk meminta maaf gitu ya. Jika itu yang kamu tunggu, selalu ada alasan dari semesta kenapa kamu tidak mendapatkan jawaban itu, karena semesta ingin melindungi hati kamu dari rasa sakit hatinya kebenaran ya. Terkadang kebenaran itu yang kamu minta dari seseorang itu bisa menyakiti kamu, bagai pisau bermata dua, mungkin akan melegakan kamu tapi juga akan membawa rasa sakit itu ya di sini. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu inginkan, teman-temanku zodiak Leo. Dan aku harap readingan ini bisa membawa berkah untuk kamu menjalani hidup kamu ya, melihat hubungan yang sudah berlalu sebagai hubungan yang sudah berlalu. Realitas is realitas gitu. Jangan melihat realitas dengan imajinasi kamu akan tersesat di sini. Dan kamu akan merasakan kelemahan ya, energi kamu tidak bisa berputar ke arah yang seharusnya membuat kamu lebih baik, lebih bahagia di sini. Oke, salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.